Dari Al-Quran Al-Wara'u ala tataharraka wa la taskuna illa wa tarallaha fil harakati wa sukun. Wara' itu ialah tidak engkau bergerak dan tidak diam illa wa tarallaha fil harakati wa sukun, kecuali engkau lihat Allah di dalam gerak dan diamnya. Itu namanya wara'. Ada satu pendapat mengatakan wara' itu tidak bergerak, tidak diam, kecuali kita lihat bahwa di situ ada Allah. Mulut kita bergerak, kita lihat mulutnya bergerak, berarti di situ ada Allah. Di waktu kita berdiam, kita lihat di situ ada Allah. Kita lihat Allah, kita ingat Allah. Itu namanya wara'. Jazaru Allah hadza matil harakatu wa sukun. Apabila ia melihat Allah, maka hilanglah gerak dan diam. Wa baqiya mamlai, dan tetap dia bersama Allah. Pada waktu dia bergerak, dia bangun, dia jalan, dilihat di situ ada Allah, Allah yang menggerakkan. Dia duduk, dia diam, melihat Allah sedang mendiamkan. Nah, setelah dia melihat Allahnya, Allah sedang menggerakkan, Allah sedang membuat dia duduk, maka gerak dan diam itu menjadi hilang. Yang dilihat hanya Allah. Jadi waktu dia bergerak, yang dilihat Allah. Ketika diam, dilihat Allah. Itu namanya wara'. Fal harakatu zarfun lima pihak, maka gerak itu suatu waktu, tempat bagi sesuatu yang ada di dalamnya. Tiada gerak itu merupakan suatu waktu yang ia lihat dalam gerak itu. Waktu melihat Allah ketika bergerak, pada waktu melihat Allah ketika berdiam. Kama qala, sebagaimana ia katakan, ma ra'aitullaha illa ra'aitullaha bihi. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Setiap melihat sesuatu, dia lihat Allah di dalamnya. Suatu gerak, melihat Allah ada di dalamnya. Berdiri, duduk, ya suatu apa aja dilihat, melihat pohon, melihat macam-macam. Di situ dia lihat Allah di dalamnya. Fazara itu Allah, apabila aku melihat Allah, begitu melihat daun, kemudian kita ingat Allah. Setelah melihat Allah, zahabtu, maka aku pergi kepada Allah. Pohonnya hilang. Pohonnya hilang. Jadi yang ada Allah. Melihat pohon Allah, melihat pohon Allah. Ya. Jadi langsung Allah. Pohonnya sudah enggak kelihatan lagi, enggak keingetan lagi. Itu namanya wara'. Wa qala aidan, dan ia katakan juga, ajma'al ulama'u ala annal halal mutlaqo ma ukhiza miyadillah. Sepakat ulama-ulama atas bahwasanya halal yang mutlak, halal yang mutlak halalnya itu sesuatu yang diambil dari tangan Allah, bisukutil wasa itu, dengan gugurnya perantaraan sebab-sebab. Itu sudah sepakat ulama. Jadi halal yang mutlak halalnya, yang tidak campuran halal dari yang subhat, yang haram, itu yang diambil langsung dari Allah tanpa ada sebab, tanpa ada perantaraan. Rezeki datang pada kita yang nggak ada sebabnya. Itu hal yang mutlak. Wahza maqamu tawakkuli, dan inilah makom tawakal. Orang-orang bertawakal kepada Allah yang tidak menjalankan sebab-sebab, hanya Allah yang diharapkan, itu yang halal secara mutlak. Ulhaza qala ba'dhum, karena inilah berkata sebagian ulama, al halalu walazi la yamsillahu bihi.
Halal itu ialah sesuatu yang tidak Allah lupakan di dalamnya. Intaha ala nakli abadin radul anhu. Selesai atas yang dinukil oleh Ibnu Abbad radhiyallahu anhu. Wa iza aradallahu ta'ala ayu iza abdahu wa yarfa'ahu ila hadzal maqam. Dan apabila Allah ingin meninggikan hambanya, memuliakan hambanya dan mengangkatnya ke ini makom waro ini, qata'a anhu zimamal wahmi wal jazar, maka Allah putuskan dari hamba tersebut akan lesnya sangkan-sangkan dan kegelisahan. Jadi sangkan-sangkan yang kuat yang selalu ada di diri kita seperti nempelnya les yang ada di kuda para terus menerus, itu Allah putuskan. Yang namanya ragu-ragu, sangkaan-sangkaan yang kuat seperti les yang ada di kuda, Allah sudah putuskan. Waharrohu min riqati tu'ami, dan Allah merdekakan si hamba tersebut daripada perbudakan tomak. Dia sudah tidak dibudakan sama tomak lagi. Kalau kita masih dibudakan sama tomak, sama berharap sesuatu berangkat, karena sesuatu berangkat. Ini Allah bebaskan, merdekakan dari itu. Itu kalau Allah sudah ingin memuliakan seorang hamba ke ini makom. Faqadahu ilaihi bimulatafatul lisani atau bisalasil imtihan. Maka Allah mengiring hamba tersebut dengan kasih sayang Allah yang bagus, dengan kebaikan-kebaikan Allah yang bagus, atau dengan cobaan-cobaan yang berantai-rantai. Allah giring hamba tersebut ke makom ini. Makom kamu sudah makom waro. Kamu sudah makom waro, kata Allah. Ayo, aku tuntun kamu, aku giring kamu kepada kebaikan-kebaikan Allah yang bagus. Jadi yang ada, yang dilihat dalam hatinya, ya kebaikan Allah. Kasih sayangnya Allah itu sangat luar biasa terhadap dirinya. Walaupun dia sudah begitu banyak mendapat cobaan-cobaan yang berantai-rantai, tetap dilihat itu kebaikan Allah. Sakit ya sekarang sakit. Sebulan kemarin kagak sakit. Bulan yang kemarin kagak sakit. Baru sakit 1 minggu sudah enggak terima, sudah ribut. Setahun kemarin enggak sakit. Jadi selalu yang lihat kebaikan-kebaikan Allah. Allah giring aja terus. Rizki, kamu gelisah, kamu ragu-ragu. 20 tahun yang kemarin makan tiap hari. Masih yang besok 1 minggu dipikirin. Jadi selalu yang ada dia yang lihat kebaikan Allah. Allah giring sampai ke makom ini. Kama asara ila salika biqaulihi, sebagaimana misalkan pengarang pada demikian dengan perkataannya, malam yukbil alallahi bimulatafatil ihsani kujida ilahi bisalasil imtihan. Siapa-siapa yang tidak menghadap atas Allah dengan kebagusan-kebagusan Allah, dengan kebaikan Allah yang bagus, kujida ilahi, maka diborgol orang itu padanya bisa hasil imtihan dengan cobaan-cobaan yang berantai-rantai. Kalau kita tidak lihat selalu kebaikan Allah, seharusnya kita hadapi kebaikan Allah seperti tadi. Kasih sakit baru 1 minggu kita sudah ribut, ya. Tahun kemarin kita kagak sakit-sakit, bulan kemarin kita nggak sakit, minggu kemarin kita nggak sakit. Masih luar biasa, Allah masih kasih sayang baru sekarang.
kita dikasih sakit, baru sekarang dikasih kita susah. Puluhan tahun kemarin kita nggak susah, baru sekarang. Umpama yang tidak dihadapi masalah seperti itu, nanti Allah rantai dia di borgol selalu dengan cobaan-cobaan yang tidak habis-habis seperti rantai yang panjang terus menerus. Kalau kasih cobaan, coba, yang ada cobaan-cobaan yang nggak habis-habis, karena kita tidak pernah menghadapi atas kebaikan-kebaikan Allah. Allah sudah begitu sayang pada kita, baru sekarang sakit, yang kemarin enggak, kita sudah ribut, syukur kita kurang. Aksamul ibadi, ataupun ini menerangkan bagian-bagian hamba-hamba Allah. Kultu, aku katakan, qad qasamallahu ta'ala ibadahu salasata aqsam. Sungguh membagi-bagikan Allah Ta'ala akan hamba-hambanya 3 bagian. Ahlu simal, pertama ahlu simal, orang yang ahli mendapat suratan sebelah kiri. Wahlul yamin dan ahlu yamin, orang mendapat suratan di sebelah kanan. Wasabikun, yang ketiga asabikun, orang yang sabik, yang mendahului. Nanti pada waktu kita ke Masar, di kampung baru sini kita musawakoh, jalan masing-masing sesuai dengan amalnya. Ya, sudah sampai tengah jalan orang lewatin kita perasaan hebat banget, dilewatin orang lagi, yang lewatin perempuan lagi, udah perempuan nenek lagi, kan ada model begitu. Kalau sama nenek kita naik Jabal Nur, kita senabati, nenek lewatin jauh banget. Kita mau bilang apa? Kita mau udah ke Jabal Nur tuh nggak gampang kita naikin. Perasaan capek ada belakang nenek kuat banget jalan. Kasih tahu, Pak, kalau haus minum aja sedikit-sedikit. Bisa minum dikit-dikit aja minumnya. Lo kuntung aja terus tuh. Itu nama sabikun. Dia orang-orang yang mendahului. Nanti ada hamba Allah yang sabikun juga. Sabikun juga nanti. Jalan dari sini kita dilewati orang. Amma ahlu simal, adapun ahlu simal, fala kalama alaihim, maka tidak ada perkataan atas mereka. Istilah iqbalahum alallahi aslan, karena tidak menghadap bagi mereka atas Allah sama sekali. Nama sabu simal, orang dapat surat dari sebelah kiri, karena dia tidak pernah menghadap kepada Allah, akhirnya nggak ada bicaranya. Wama ahlul yamin, adapun orang yang ahlul yamin, falahum iqbalun biwajhima, maka bagi mereka itu menghadap atas Allah dengan jalan apa saja. Yang penting dia menghadap pada Allah, lewat jalan apa saja mereka menghadap. Lakin la khususiyata lahum, tetapi tidak ada kekhususan bagi mereka. Dia punya amalan-amalan yang khususiyah yang tertentu nggak ada. Dia punya berdina khusus. Lianahum konahu bisohir syariati walam yaltafitu ila sulki tariqatin wal haqiqatin, karena bahasa mereka merasa cukup dengan syariat yang zahir. Yang penting sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, zakat dikerjakan secara zahir. Mereka merasa cukup dengan amalan itu, dan tidak mereka memperhatikan kepada jalan thariqat yang mana nggak pernah dijalanin, hakikat yang mana nggak pernah dijalanin, cukup dengan syariat. Istilah masuk ahlul yamin, orang mendapatkan suratannya dari kanan. Waqafu ma'ad dalili wal burhan, mereka berdiri bersama dalil burhan bersama. Jadi mereka berdiri dengan dalil dan dalil syariat
Dalil-dalilnya ada semua. Wajib sholat, dalil anu. Wajib puasa, dalil anu. Zakat, dalil anu. Walam yanhalu ila maqami suhli wal ihan. Dan mereka tidak bergerak kepada makom suhli wal ihan. Mereka tidak melanjut kepada makom musyahadah. Jadi nggak ada, cukup dengan yang zahir-zahir. Tidak sampai ke makom musyahadah. Orang selalu menyaksikan Allah setiap saat, nggak sampai situ. Orang yang sudah sampai ke iman iyan, ya, sampai ke iman hakikat, itu sudah tidak ada. Wala kalama mahum aidon, dan tidak ada bicara bersama mereka juga. Mereka juga akan bicara. Wa masabikun, adapun orang-orang sabikun, faqad aqbalu ala Allahi mutawajjihina ilahi. Maka mereka itu menghadap atas Allah dalam keadaan menghadapkan kepada Allah. Talibina lusuna ila ma'rifati, mereka menuntut sampai kepada ma'rifat, mengenal Allah. Syariat-syariat semua sudah dikerjakan, tapi mereka tidak cukup dengan itu. Mereka cari bagaimana caranya kita bisa sampai kepada Allah, bagaimana cara supaya kita bisa mengenal Allah. Mereka tuntut 20 tahun kalau makan gak ingat Allah. Masa dah 20 tahun sekarang masih makan ingat Allah. Dulu kita makan gak pernah kita ingat ya Razak, ya Razak, ya Razak, wahai Zat yang memberi rezeki. Dia ingat. Membuat orang yang satu tadi dicari sampai betul-betul ya ma'rifah mengenal Allah. 10 suap yang dimakan satu piring, yang rasanya 10. Isi terus. Wahum bizalika al-qismain. Dan mereka pada yang demikian itu atas 2 bagian. Qismun aqbala ala Allahi bimala tafati ihsani. Sebagian menghadap atas Allah dengan kebagusan Allah, kebaikan Allah yang bagus. Waqiyaman bisyukri inamihi, dan berdiri melaksanakan dengan syukuri nikmat-nikmat Allah. Wamtinanihi, dan pemberian-pemberian Allah. Semua dikembalikan kepada kebaikan Allah. Alasan apapun, yang penting Allah sudah berbuat baik kepada kita. Walaupun dalam keadaan sekarang kita sakit, berapa lama kita tidak sakit, yang selalu dilihat itunya kebaikan Allah, walaupun dalam keadaan sakit. Dan melaksanakan dengan mensyukuri nikmat Allah. Apapun nikmat Allah yang diberikan, dia disyukuri, terus disyukuri. Wahum ahlu makom syukri, dan mereka itulah ahli makom syukur. Sabikun, yang menjadi makom syukur. Wa qismun aqbala ala Allahi bisalasil imtihan. Dan sebagian orang menghadap atas Allah dengan cobaan-cobaan yang panjang seperti rantai, terus menerus, cobaan enggak selesai-selesai. Wa durbil balaya wal mihan, dan macamnya bala dan cobaan-cobaan. Wahum ahlu makom sabri, mereka itulah ahli makom sabar. Ya, ahlul makomi awali ialah ahli makom yang pertama. Dia bersabar. Jadi Allah menghadapi pada Allah dengan cara itu. Ketika mendapat cobaan-cobaan yang terus-menerus, dia sabar. Selalu disabar. Yang pertama, kebaikan Allah yang dilihat, dia bersyukur. Fakbalu Allahi tau'an, maka mereka menghadap atas Allah tau'an dengan taat. Apapun yang Allah berikan sabar. Cobaan apapun yang Allah berikan sabar. Wahlu makom tsani, sedangkan ahli makom yang kedua, akbalu Allahi karhan, menghadap atas Allah dalam keadaan karhan, terpaksa. Ya, dikasih sakit,
dikasih musibah macam-macam, ya hadapi Allah walaupun secara terpaksa. Siapa sih yang kagak mau sakit? Semua orang yang gak mau sakit, tapi karena ini dipaksa Allah seakan-akan kita dikasih sakit, ya terima, ya kita sabar. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an karha. Dan bagi Allah bersujud makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi dalam keadaan tau'an, kemauan sendiri, keinginan sendiri, dan terpaksa. Dua macam, semua itu sujud kepada Allah. Qala Abu Madian radhiyallahu anhu, berkata Abu Madian radhiyallahu anhu, sunnatullahi istida'ul ibadi li ta'ati bisa'atil arzaki wa dawamil muafati. Adapun sunnatullah itu menuntut hamba-hambanya untuk mentaati Allah, bisa'atil arzaki dengan diluaskan rezeki, wa dawamil muafati dan senantiasa sehat. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, dituntut hamba, coba kamu berbuat taat, sholat, kan rezeki saya kasih, badan saya kasih sehat, terus sehat, rezeki dikasih, coba kamu sholat, malam kamu ibadah, badan sehat, besok rezeki dikasih, sebelum tidur sudah dikasih rezeki, bangun tidur dikasih rezeki, dikasih luas. Nah sekarang coba kamu ibadah. Allah tuntut ibadah kita, karena memang Allah sudah berikan rezeki dengan luas. Yarji'u ilahi binikmati, agar mereka kembali kepada Allah dengan nikmat Allah. Biar kita kembali, kita kasih rezeki, ya udah kita ibadah, kita syukur yang benar, karena ini semua nikmat dari Allah, supaya mereka itu kembali. Kalau saya suruh ibadah, saya suruh sholat, kemudian saya tidak kasih rezeki, oh saya salah kata Allah. Jadi kan saya kasih rezeki lebih dulu. Nah sekarang kamu dituntut beribadah. Falam yaf'alu ibtalahum bisarra wa dharra lahum yarji'un. Apabila mereka tidak lakukan, dikasih sehat badan, kagak taat pada Allah, tidak menghadap, dikasih rezeki luas juga tidak menghadap, maka Allah berikan cobaan pada mereka bisara wa doro, dengan senang dan susah. Dikasih senang, tadi dikasih susah, dikasih senang, dikasih susah. Lahum yarji'una, agar mereka kembali. Coba saya kasih susah, kembali enggak? Enggak kembali pada Allah, lupa pada Allah. Coba lagi satu saat kasih sehat, kok enggak kembali pada Allah. Coba lagi kasih susah, enggak kembali. Coba lagi kasih senang, enggak kembali juga. Makanya Allah dikasih cobaan seperti itu, coba-coba. Barangkali dengan dikasih susah mereka bisa kembali ingat pada aku kasih susah. Lianna muradahu azza wa jalla ruju'ul ibadi ilahi tau'an wa karhan. Karena bahwasanya maksud Allah azza wa jalla kembali hamba-hambanya kepada Allah dalam keadaan tau'an, dengan keadaan kemauan sendiri, wa karhan dalam keadaan benci. Dikasih sehat, memang dia sedang sehat, itu tau'an. Dikasih susah, itu karhan, sesuatu yang dibenci. Apapun, senang, susah, sehat, sakit, tujuan Allah untuk mengembalikan itu hamba kepada Allah. Selalu Allah kasih seperti itu. Qaumun basatallahu alaihim ni'ama, maka satu kaum yang Allah luaskan atas mereka akan nikmat-nikmat. Wasarafa anhumul balaya wal niqam, dan Allah palingkan dari mereka akan bala dan sakit. Yang ada di badannya sehat, rezeki banyak, tentang penyakit bala Allah jauhkan. Ada satu kaum yang seperti itu.
warazaqahum sihata, dan Allah berikan mereka sehat, wa maddahum bil amwali wal afiyah, dan Allah tolong mereka dengan harta-harta dan kesehatan. Fadu haqqaha wa qamu bisyukriha, maka mereka melaksanakan hak-haknya sehat, haknya itu harta, wa qamu bisyukriha, dan mereka laksanakan dengan mensyukuri itu nikmat. Satu, berikan rezeki, jadi tunaikan yang benar, badan sehat, apa seharusnya yang dikerjakan sebagai syukur pada Allah. Dikasih rezeki, apa yang harus kita kembalikan pada Allah. Ada sebagian kaum yang seperti itu. Wa tasawwaqu ila ma'rifatil mun'imi biha, dan mereka rindu kepada mengenal zat yang memberikan nikmat dengan nikmat, sampai dirindu pengen kenal Allah, sampai ingin kenal kepada Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Artinya kembalinya betul-betul semua kenikmatan, kesehatan dikembalikan kepada Allah. Fakanat matiyatan lahum ala sayri ilahi, maka adalah kesehatannya, hartanya menjadi kendaraan bagi mereka atas berjalan menuju Allah. Enak, sehat jadi kendaraan. Dia bisa tahajud, bisa zikir karena sehat. Kesehatannya sebagai kendaraan untuk sampainya dia kepada Allah. Bukan kesehatan dijadikan kendaraan ke tempat lain. Wa ma'unatan lahum ala qudumi alaihi, dan menjadikan satu pertolongan bagi mereka atas datangnya kepada Allah. Dengan pertolongan sehat disampaikan pada Allah, zikir bisa 2 jam, bisa 3 jam karena sehat. Nah, ini pertolongan Allah, dikasih sehat, cepat-cepat kembalikan pada Allah. Zikir yang susah kita nggak bisa, ilmunya nggak ada, cukup Allah, 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 2 jam, 3 jam, baru seberapa jam lah ngantuk gimana ya. Mereka jadikan kendaraan, jadikan kesempatan itu. Alhamdulillah, besok sakit juga, alhamdulillah sudah ada juga celengan. Waktu sehat saya zikir sampai 3 jam. Sekarang sakit, zikir cuma seberapa jam, nggak ada masalah. Nah, kalau ketika kita sehat, zikirnya seberapa jam, sakit seberapa jam, ya, di situ kita belum bisa menjalankan hak Allah yang sebenarnya. Kesempatan jadi kendaraan. Akhrajuha min qulubihim wa ja'alha bi aidihim, mereka keluarkan nikmat-nikmat itu dari hati mereka dan mereka jadikan nikmat itu di dalam tangan mereka. Dijadikan itu kenikmatan, ya, dijadikan kendaraan. Ayo keluar, jangan kamu di dalam terus. Nikmat Allah luar biasa. Seperti kita mengeluarkan kendaraan kita dari rumah, mengeluarkan kuda kita dari kandangnya, dibawa ke jalan menuju Allah. 1 jam, 2 jam terus saja zikir Allah, Allah, Allah. Berat kagak, capek kagak, kita malas. Nah, ini kita belum sampai golongan ini kita. Iya, belum sampai golongan sabikun kita. Wa qaulilum mahum, dan sedikit mereka itu, sedikit sekali yang bisa begitu, sedikit. Lo sama zikir sampai 20 jam, zikir cuma Allah, Allah, yang lain nggak bisa. Zikirnya 20 jam, 10 jam. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur. Kalau sudah bersyukur, ya kita alhamdulillah, termasuk kita sudah bisa bersyukur. Tapi yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur, sedikit jumlahnya dari hamba-hambaku.
Wa fi misli haula warul hadis, dan pada seumpama mereka itu datang hadis nikmatid dunya matiatul mukminin. Sebaik-baik dunia adalah kendaraannya orang mukmin. Dunia yang menjadi kendaraan mukmin itulah dunia yang baik. Selain itu rusak semua, menjadi jahat semua. Ya, dunia yang sudah bisa kita jadikan untuk jalan kita menuju Allah, nah itu dunia yang bagus. Dunia yang bagus. Duit 10.000 amal masih dapat beli rokok nih. Iya, saya kan amal masih darah 10.000 ini rokok dia beliin. Itu bukan dari kendaraan mumin tuh duit 10.000 itu. Alaiha yablul khairu, dan atas dunia itulah dapat menyampaikan kebaikan, jadi baik. Dikasih sehat jadi kendaraan, pakai ibadah, dikasih rezeki jadi kendaraan. Itu yang sebaik-baik dunia. Wabiha yanju minasari, dan dengan dunia itulah menjadi selamat seseorang daripada kejahatan. Dunia juga untuk menyampaikan kita kejahatan ya dari dunia tadi. Kalau kita kembalikan pada Allah, kita gunakan untuk bersyukur, menghadap, menjadi baik. Kama qala alaihi wasallam, atau sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam. Qala ba'du sabina, berkata sebagian sahabat kami, jala alaihi wasallam dunia matiyatan lil mu'mini, menjadikan Nabi alaihissalam akan dunia itu sebagai kendaraan bagi orang mukmin, hamilatan lahu, yang membawa kepada mukmin tersebut. Itu dunia dijadikan satu kendaraan bagi orang mukmin yang membawa orang mukmin kepada Allah. Itu dunia. Semakin banyak dunianya, semakin besar kendaraannya, semakin banyak sampainya kepada Allah. Walam yaj'al mu'min matiyatan laha, dan tidak menjadikan orang mukmin kendaraan bagi dunia, hatta yatakalafa hamluha, sehingga menjadi berat, menjadi susah, hamluha, menanggung dunianya. Ya, sehingga menjadi susah menanggung itu dunianya. Jadi tidak dijadikan seperti itu. Nabi nggak kasih dunia, jadikan kendaraan. Jangan kita dipersulit sama dunia, dibebankan dunia. Jadi kita harus ngatur dunia, bukan dunia ngatur kita. Jangan sampai salah, kita harus atur dunia, bukan dunia ngatur kita. Kalau dunia ngatur kita, ya seperti itu. Tidak bisa nih. Makan dulu apa sholat dulu ya. Kita nafsu makan dulu dah, sholat tergampang bang. Itu namanya kita diatur sama dunia. Bahaya dulu ala anha biyadihi yasta'inu biha ala sayri ila rabbi. Maka hadis ini menunjukkan atas bahwasanya dunia itu di tangannya seseorang, menjadikan pertolongan dengan dunianya atas berjalan ila Rabbi, menuju Tuhan. Jadi hadis ini menunjukkan seperti itu. Jadi kita mendapat pertolongan untuk menuju Allah dengan dunia. La nahabi qalbi, bukan bahwasanya dunia di hatinya. Hatta yartakibal masaqata bitolabiha, sehingga ia melakukan kemusyakatan, kesusahan di dalam mencari dunia. Bukan untuk kita jadikan kesusahan. Kita bersusah salah bagaimana kita cari dunia. Nah itu kita diatur sama dunia namanya, dibebankan sama dunia. Dunia tujuannya dijadikan untuk kendaraan.
Kalau kita enggak bisa memperhatikan dunia, ya diatur kita sama dunia, dibikin susah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. La ilaha illallah. Al-wara'u ala tataharraka wa la taskuna illa wa tarallaha fil harakati wa sukun. Wara itu ialah tidak engkau bergerak dan tidak diam, illa wa tarallaha fil harakati wa sukun, kecuali engkau lihat Allah di dalam gerak dan diamnya. Itu namanya wara. Ada satu pendapat mengatakan wara itu tidak bergerak, tidak diam, kecuali kita lihat bahwa di situ ada Allah. Mulut kita bergerak, kita lihat mulut kita bergerak, berarti di situ ada Allah. Di waktu kita berdiam, kita lihat di situ ada Allah. Kita lihat Allah, kita ingat Allah. Itu namanya wara. Jazaru Allah hadza batil harakatu wa sukun. Apabila ia melihat Allah